Selamat pagi dan salam berjumpa kembali dengan saya Petro BBD di channel YouTube Petro BBD. Saat ini saya sedang menghadap ke utara wilayah Bukit Rajek, Desa, wilayah utara yang berpohon-pohon yang panjangnya kira-kira 4 juta hektar sampai dengan Jakarta. Pohon biasanya selalu aktif memproduksi berlembar-lembar daun dalam setiap waktu musim 1 bulan ataupun 6 bulan. Dia tidak dia pohon itu ibarat adalah pabrik yang dapat berproduksi berlembar-lembar daun yang dari wilayah Semarang sampai Jakarta itu selalu tidak terhitung secara ekonomi, terutama pada pohon bernama pohon cengkeh atau pohon jati atau pohon mahoni ataupun pohon kopi yang dari musim ke musim selalu memproduksi dan mencetak daun-daun sebelum masa musim berbunga dan berbuah. Oleh karena itu, di saat ini yang sangat dibutuhkan pedesaan adalah dana desa, karena setiap manusia yang menjadi pejabat dari presiden, menteri, DPR, dan ASN semuanya mempunyai desa-desa, entah itu desa di kota ataupun di desa daerah atau wilayah-wilayah, sehingga jika ada terapan yang bisa berlanjut untuk mendanai desa-desa Anda sementara Anda bekerja di wilayah Jakarta, maka diharapkan mungkin bisa mengadakan penambahan dana desa yang tidak terduga datangnya karena adanya tentang banyak penimbunan uang di Jakarta. Bahkan ada yang mengalami tertangkap sebagai koruptor semacam Edi Tansil dengan Lipu Bank, yang mana Edi Tansilnya tak kelihatan tapi nomor rekeningnya milik saudara-saudara atau temannya yang melebihi 1 triliun, 2 triliun, bahkan 100 triliun dapat dipangkas 50%. Sehingga alirkan dana desa daerah mana mencukupi dan daerah mana yang membutuhkan lebih awal, seperti daerah kami yang membutuhkan banyak uang karena meliputi lebih dari 400 hektar lahan pertanian hanya dihuni kurang dari 20 desa. Bahkan yang terdeteksi menghuni dan mengelola lahan ini kira-kira 4 dusun dan 3 desa. Oleh karena itu, tenaga kerja kami juga berkurang, tidak ada, sering bekerja di Jakarta, dan lahan ekonomi pertanian dan peternakan masih dananya sendiri-sendiri, tidak dari negara, sehingga tidak terjadi kemajuan dalam bidang pertanian dan peternakan yang secara nasional dapat menghasilkan bisa daging, telur, ataupun susu, dan juga masih dikelola
pertanian yang semacam yang petaninya bisa jagung, pohon kopi, dan sebagainya, diharap tidak diotak-atik orang dari luar daerah karena kami keberatan dengan tenaga dan biaya yang sudah kami keluarkan dengan dana yang dihasilkan dari mencari dan bertani di kebun ladang sendiri. Walaupun itu milik bekas PTPN yang sudah dimerdekakan sejak 1945 dengan 17 Agustus, maka harusnya siapapun yang berwenang, yang berkuasa, jika tidak mencangkuli, membabati sendiri, menanam sendiri, memupuknya dan merawatnya, maka dimohon tidak merecokin pekerjaan para petani yang hanya beberapa orang saja yang sudah dengan susah payah membangun pertaniannya, yang menghasilkan pertanian food estate, jagung, dan kopi. Sehingga untuk selanjutnya dana desa secara tak terduga diharapkan jika ada dari perampasan aset ataupun apa, orang kaya yang melebihi 4 triliun uang pribadinya, maka dapat diambil dengan persetujuan. Nanti akan datang lagi keuntungan di masa mendatang dengan menggunakan konsumen goods ataupun karena ditengarai saat ini banyak yang terdeteksi mengalokasikan dana ke luar negeri, sehingga untuk daerah-daerah jarang di dropping dana atau uang. Dan oleh karena itu, karena banyak pengetahuan orang tentang area pengetahuannya tentang penimbunan uang itu berbeda-beda, maka yang dicari dari pengusaha-pengusaha yang terdata dalam 10 konglomerat besar Indonesia ataupun asing ataupun etnis, dimohon dengan sangat untuk tidak memperkaya diri sendiri karena daerah-daerah membutuhkan dana, sehingga tanpa begini aliran dana di desa tentu sangat sulit dan nantinya akan timbul terjadi hanya penimbunan mobil motor di Jakarta karena yang akan di-dropping dari daerah-daerah yang mungkin tidak bisa mendanai dan tidak bisa membayar pajak dan sebagainya, bisa di-dropping kembali ke Jakarta jika tidak ada dana desa secara dadakan. Oleh karena itu, Anda supaya bekerja kepada rakyat yang sudah mempunyai 10 miliar ke atas, ya diharap dengan sangat untuk mendroping uang dikumpulkan hingga minimal 2 box kami menerima, karena kami mempunyai tujuan yang baik, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu tentang kesejahteraan bersama dengan sistem ekonomi terbaik yang bisa diusahakan di suatu area atau wilayah yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi foundation personal ataupun kelompok benar-benar
memajukan ekonomi daerah masing-masing yang tentu di suatu wilayah perkotaan atau hubungan bisnis luar negeri masih laku di pasaran. Karena di perkotaan besar biasanya tidak bisa lagi untuk areal pertanian dan juga peternakan. Dan begitu juga pedesaan, jika ingin dibangun bank-bank dan gedung tinggi pun jarang ada orang yang mau datang karena jauh dari lokasi perkotaan dan jangkauan. Anda ingin bekerja sepi, hutan terpencil, tentu ingin dibangun pasar semewah pun bangkrut karena nggak ada pembelinya. Yang ada hanya areal pertanian dan peternakan, karena ya maklum, karena dananya hanya dari kantong sendiri-sendiri para petaninya, maka hanya dibuat seadanya. Dan ini sudah maksimal kami penduduk kami kampung mengelola hutan, tidak ada bahaya dan tidak ada yang namanya penggusuran, karena kami hanya melaporkan tentang adanya pabrik penghasil lembaran-lembaran daun adalah kayu-kayu 10. Sekian dan terima kasih untuk Anda yang dapat ingin membuka akses pada video YouTube kami, channel YouTube kami, yaitu video saset-saset, yang mana dapat Anda like, share, dan subscribe pada channel YouTube Petro BBD. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada dan mendapatkan rezekinya yang lancar dan dimudahkan rezekinya, dan bahkan mempunyai kop yang sigap untuk menangkap koruptor-koruptor yang seperti saya sebutkan, dan tidak ada bahaya efek feedback. Dan oleh karena itu, semoga yang menangkap koruptor lebih dari 1 triliun, 2 triliun, ya mungkin akan dikumpulkan hingga krunya mendapatkan 1 koper, negara minimal mendapatkan 1 meter persegi. Sekian dan terima kasih.